Halo Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Senang banget kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Jepang. Di samping gua udah ada si imut Honda N-Box. Oke Sobat Kabaroto, sekarang di sore yang cerah ini gua udah kedatangan tamu jauh seperti yang gue bilang di awal tadi. Ini adalah Honda N-Box. Dimana Honda N-Box ini kalau di Jepang itu merupakan kendaraan yang biasa digunakan, tapi dimensinya emang tidak besar karena di Jepang emang banyak gang selap-selip kayak gitu. Jadi terhitungnya Honda N-Box yang kecil ini termasuk bagian dari K-Car jenisnya nih Sobat Kabaroto. Dan sebelumnya kita udah pernah juga ngebahas Honda N-Box, tapi kita nggak bawa ke jalan raya, tapi kita waktu itu datang ke Safari Motor sebagai importir umum. Nggak perlu berlama-lama lagi, sekarang gua akan ngebahas N-Box sekaligus melakukan impresi berkendara. Yang pertama, untuk tampilan eksterior kita udah pernah bahas dengan mesin 660 cc nya plus turbo, dan ditambah juga fitur keselamatan paling keren dari Honda, yaitu Honda Sensing nih Sobat Kabaroto. Sekaligus di area samping bawahnya sini dan juga di atas, di situ ada radar dari Honda Sensing. Sekarang kita akan ngebahas apa aja yang menarik dari Honda N-Box. Let's go, ikut masuk ke dalam interiornya. Kita udah ada di area interior dari Honda N-Box. Nah, yang pertama-tama karena di luar ini lumayan terik, kita nyalain dulu nih. Set. Oke, karena tadi di awal gua ngomongin nyalain mobilnya, gua akan ngebahas apa aja impresi awal yang membuat gua langsung jatuh cinta saat pertama kali Honda N-Box ini kita nyalakan. Yang pertama, kalau misalkan mobil-mobil sekarang sudah pakai start stop engine button, begitu pula dengan Honda N-Box. Honda N-Box sendiri meletakkan tombol start stop engine-nya ada di area kanan bawah, dekat dengan lutut pengemudinya, dan itu merupakan salah satu penempatan yang sangat praktis ya Sobat Kabaroto. Plus, kalau misalkan di Safari Motor kemarin kita review Honda N-Box tapi posisinya head unitnya belum terpasang atau monitor infotainmentnya belum terpasang, kali ini sudah terpasang nih Sobat Kabaroto. Dan menariknya juga nih Sobat Kabaroto, untuk tampilan monitor cluster instrumennya cukup menarik banget. Emang bener-bener kalau misalkan mobil pabrikan Jepang itu sangat dipikirkan. Untuk tampilannya speedometer dan juga odometernya memang masih menggunakan jarum. Tapi yang lucunya, kalau mobil-mobil pada umumnya biasa meletakkan layar MID-nya ada di tengah. Nah, ini ada di ujung kiri. Di situ bisa kita lihat apa aja fitur yang sedang berfungsi. Terus habis itu pintu mana saja yang belum tertutup dan juga berbagai macam informasi lainnya yang ditampilkan di layar MID full digital. Kita coba nyalain AC-nya dulu nih Sobat Kabaroto. Alright. Untuk AC-nya sendiri dia masih model knob, model putar untuk pengaturan derajatnya. Lalu dia menggunakan tombol-tombol yang disusun cukup rapi di bawah head unit. Pengaturan dari setirnya hanya tilt saja nih Sobat Kabaroto. Cuma yang bikin terkesan saat kita ada di area depan atau di kabin depan dari Honda N-Box adalah storage-nya. Storage-nya ini segudang Sobat Kabaroto. Kita bisa nyimpen apa aja nih, sampai nyimpen hal-hal kecil aja bisa banget di Honda N-Box. Tadi udah gue hitung bersama tim, total ada 18 storage yang bisa kita akses, mulai dari area atas, area samping. Oh, area sampingnya udah banyak banget nih Sobat Kabaroto. Plus, di sini aja udah ada storage kecil juga, dekat Twitter dan juga dekat handle untuk buka pintu mobil. Lalu di area bawah juga bottle holder dan cup holder. Dan di area kirinya nih, di sini ada storage yang cukup gede. Ada juga storage yang tersembunyi nih.
bottle holder, cup holder di sini masuk. Dan di area bawahnya ada juga. Emang cocok banget nih kalau Honda N-Box yang dimensinya nggak terlalu gede kayak gini. Bisa buat selip-selip, bisa buat masuk gang belusukan, plus bawa barang banyak juga buat wisata bareng keluarga. Selanjutnya, gue akan ngebahas ada hal yang menarik juga dari Honda N-Box yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi itu ada di area belakang. Mau tahu kesannya seperti apa? Let's go, ikutin gue. Ini dia Sobat Kabaroto. Ini adalah kabin belakang yang sangat lega dari sebuah K-Car, yaitu Honda N-Box. Semua orang mungkin kebayangnya kalau mobil dimensinya kecil, pasti dalamnya juga kecil. Tapi itu semua dibantah oleh Honda N-Box. Bisa kita lihat nih Sobat Kabaroto. Tadi gua setup untuk pengaturan jok pengemudinya untuk settingan postur gua. Sekarang coba dong kita lihat. Selonjoran, masih berasa. Kaki dengan postur tubuh gua 180 up, ini kaki masih bisa full lurus. Dan jangan salah juga nih Sobat Kabaroto, kita sebagai penumpang di Honda N-Box sudah sangat dimanjakan banget. Kenapa? Di sini ada meja fungsional yang pastinya sangat berfungsi banget nih kalau misalkan kita mau berpergian jauh, mungkin bisa sambil ngetik-ngetik ataupun naruh botol, gelas, dan juga makan di meja fungsional ini. Plus, gue harus kasih tahu juga nih Sobat Kabaroto, jok belakangnya bisa diatur maju mundur slide kayak gini, yang pastinya bisa disesuaikan dan kita bisa menjangkau meja kecil yang sangat fungsional. Bisa buat naruh botol, bisa buat naruh gelas, ngerjain deadline, ataupun kita bisa makan juga. Pastinya sangat praktis dan keren banget. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja nih Sobat Kabaroto. Nyatanya Honda N-Box ini punya beberapa mode atau pengaturan dari joknya yang sangat fantastis sehingga mudah diakses dan juga ruangannya menjadi semakin lega. Nggak percaya? Kita buktiin. Pertama, gue harus buka dulu supaya mudah dijangkau nih. Nextnya adalah gue harus kasih tahu bahwasannya mereka punya banyak pengaturan di Honda N-Box untuk jok belakangnya sekaligus jok depan. Tapi gue akan praktekin dulu. Untuk jok belakang ada beberapa mode pelipatan supaya area kabinnya semakin lega. Yang pertama ada tuas yang bisa diangkat kayak gini. Kalau misalkan ini masih nggak muat juga, masih bisa kita angkat nih sob. Jangan lupa dikunci, lalu kita masukin boxnya lagi. Masih bilang nggak muat, kita tambah lagi 2. Pas 4 box muat ke kabin belakang dari Honda N-Box. Sekarang gua akan coba kasih tahu metode pelipatan lainnya untuk jok belakang supaya bisa semakin lega. Let's go, ikutin. Cara selanjutnya supaya bagasi N-Box semakin luas dan bisa membawa barang-barang banyak, gua akan kasih tahu triknya. Yang pertama, tarik dulu tuas yang ada di bawah sini, lalu tarik ke depan. Dan jangan lupa, untuk membuat lipatan jok ini menjadi rebah dan rata lantai, caranya adalah tarik tuas yang ada di ujung kiri dari jok belakang N-Box, lalu dorong ke bawah. Begitupun juga yang ada di sebelahnya. Sekarang, yang satunya kita juga bisa rebahin. Yang pertama, seperti yang tadi, sama, tarik juga, majuin, dan tarik tuasnya, rebahin, dan ini dia rata lantai dari Honda N-Box. Tunggu, gua akan coba masuk dari belakang dan kita akan taksir berapa ukurannya. Ini dia Sobat Kabaroto. Kalau dilihat dari point of view gua di bagasi belakang, pintunya terbuka, ini rata lantainya. Untuk lebarnya sendiri dari area belakang N-Box itu adalah 112 cm. Dan di brosur Honda Jepang
Honda N-Box ini ditaksir apabila jok belakangnya rata lantai bisa membawa satu sepeda dengan panjang 182 cm. Menarik bukan? Sekarang gua akan coba simulasikan masukin 4 box tadi tapi ke area kabin belakang dari Honda N-Box yang sudah rata lantai. Mari kita tes. Dan yang terakhir, masih muat dengan masih ada sisa space di sini, masih bisa memuat sekitar 2 ransel berukuran sedang. Menarik kan Sobat Kabaroto? Oke, nggak lama lagi, sekarang kita akan langsung test drive aja dari Honda N-Box. Penasaran seperti apa? Ikutin terus di YouTube channel Kabaroto. Dengan mesinnya yang cukup memadai untuk keliling-keliling komplek dan dimensinya yang cukup compact, emang ini mobil cocok banget buat ibu-ibu ya mungkin yang mau arisan. Terus habis itu kalau yang doyan belusukan ke jalan-jalan sempit, karena memang Honda N-Box ini di negara asalnya peruntukannya ya untuk jalan raya dan juga lewat selap-selip gang gitu Sobat Kabaroto. Fitur keselamatan sudah cukup komplit dengan adanya Honda Sensing. Salah satunya adalah ada adaptive cruise controlnya yang pastinya dapat membantu Sobat Kabaroto semua berkendara semakin dimudahkan dan juga aman dan pastinya nyaman. Di Honda N-Box ini sendiri Sobat Kabaroto, storage penyimpanannya juga emang seru banget dan mudah dijangkau banget. Contoh, storage yang ada di atas ini, kita bisa fokus berkendara sekaligus sambil menaruh barang. Misal kita mau naruh smartphone kita supaya perjalanan tidak terganggu, masih bisa juga. Ataupun di area samping masih ada juga. Detail-detail kecil emang diperhatiin banget sama Honda N-Box nih Sobat Kabaroto. Dimana kalau kita perhatikan di sisi kiri ada side mirror tapi dari dalam. Ini lucu banget sih benar-benar Sobat Kabaroto. Tugasnya atau fungsi dari kaca yang semi cembung ini adalah untuk melihat area kiri bawah dari Honda N-Box dan juga untuk melihat area sisi samping dari Honda N-Box ini sendiri. Jadi penggunaannya adalah terdapat kaca yang ada di area samping kiri spion dan juga itu nantinya akan memantul ke dua kaca yang ada di dalam, sehingga efek pantulan itu bisa membantu pengemudi ngecek kalau misalkan mau belusukan ke area-area gang mungkin yang ada gorong-gorongnya yang lumayan dalam, jadi kita bisa lihat spotnya dan area kecil itu bisa kita lihat supaya kita nggak jeblos ke gorong-gorong. Dan untuk mode berkendaranya sendiri nih Sobat Kabaroto, kita nggak perlu muluk-muluk lah. Kalau untuk sebuah K-Car apalagi Honda N-Box ini rasanya untuk dua mode aja udah cukup nih. Yang pertama mode normal biasa dan juga mode Econ yang ada di sisi kiri dari lingkar kemudinya nih. Dari segi handling nyaman dengan pengaturan setir yang udah bisa tilt, dan kalau malam hari nggak perlu takut karena apa? Di sini udah ada pengaturan leveling lampu yang dekat tombol start stop engine, di mana kita bisa mengatur leveling dari lampu supaya tidak mengganggu pengendara lain ataupun bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan dari sang pengendara Honda N-Box. Ngomong-ngomong soal detail kecil, Honda N-Box ini benar-benar unik Sobat Kabaroto. Selain adanya penempatan kaca sampingnya di area belakang juga ada nih Sobat Kabaroto. Walaupun Honda N-Box ini sudah disematkan kamera belakang, tetapi yang menariknya adalah Honda N-Box juga menyematkan kaca cembung di area penutup pintu belakang. Itu berfungsi untuk melihat area paling bawah dari area belakang Honda N-Box, supaya jadi kita tahu nih kalau misalnya kita mau mundur apakah ada mungkin kucing atau mungkin barang-barang lain yang sekiranya dapat mengganggu saat kita mau parkir mundur. Cocok banget juga buat yang suka ke mall atau nge-mall ya kan, itu kaca belakang bisa dipakai banget. Sebenarnya ini fitur-fitur simple tapi bener-bener dipikirin banget sama Honda supaya pengguna dari Honda N-Box ini bener-bener ngerasa aman dan nyaman saat berkendara pakai K-Car yang satu ini. Plus di area samping sini ini ada talang air yang sangat fungsional, tapi yang bikin kerennya adalah talang airnya ini ada karetnya lagi nih, sejenis pelipit. Jadi kalau misalkan kita buka seperempat kayak gini, air nggak bakal masuk. Kalau biasanya udah ada talang air tapi percikan air hujan mungkin masih masuk dikit-dikit dan biasanya akan membasahi area trim-trim pintu dalam.
Kalau pakai Honda N-Box itu tidak akan terjadi, karena di area dari talang airnya ini ada pelipitnya lagi yang sedikit masuk ke arah dalam supaya bisa berbatasan langsung sama kaca dan air tidak akan masuk ke area interior Honda N-Box. Sedikit-sedikit juga kita akan ngebahas dari pengaturan jok pengemudi dari Honda N-Box nih Sobat Kabaroto. Kalau yang di belakang jelas, udah pasti tadi Sobat Kabaroto lihat di awal sampai tengah video gua mensimulasikan gimana cara pelipatan supaya Honda N-Box ini menjadi lega banget. Tapi kalau di area depannya untuk pengaturan jok dia masih model tuas manual dan juga ada tuas pompan untuk peninggikan dan juga merendahkan dari jok pengemudi. Setirnya oke banget, handlingnya cukup asik banget ya Sobat Kabaroto. Tadi gue barusan nyobain di Putaran Boulevard gitu, dan handlingnya cukup oke banget karena setirnya nurut nih sama kita. Plus dia kan menggunakan transmisi otomatis, tapi tetap disokong juga sama pedal shifter nih Sobat Kabaroto. Jadi emang Honda N-Box ini walaupun cc-nya cuma 660 cc, nggak bisa disombongin walaupun dengan turbo, tapi Honda N-Box ini fiturnya emang lengkap banget. Nice buat Honda yang bisa menciptakan Honda N-Box kayak gini, dan ini bener-bener gue ngerasa senang banget Sobat Kabaroto. Sobat Kabaroto, menarik banget nih, Honda N-Box juga udah disematkan tombol brake hold dan juga electric parking brake yang pastinya dapat difungsikan dan dapat membantu kenyamanan Sobat Kabaroto saat berkendara, apalagi kalau ngelewatin jalan-jalan nanjak, ya kan? Pasti Sobat Kabaroto butuh banget nih yang namanya fitur brake hold. Jadi dapat gue simpulkan ya Sobat Kabaroto bahwasannya Honda N-Box ini merupakan produk CBU Jepang yang emang punya dua kelebihan nih. Yang pertama, dia punya banyak storage. Yang kedua, joknya bisa dilipat dengan berbagai macam gaya. Emang tamu jauh kita satu ini emang asik banget buat nyimpen banyak barang, plus juga untuk dilipat-lipat joknya biar area kabinnya semakin luas. Nah, gimana nih? Kira-kira Sobat Kabaroto penasaran nggak nih sama fitur-fitur menarik lainnya dari Honda N-Box? Nah, kalau misalnya masih penasaran, tonton juga video Kabaroto waktu masih nge-review N-Box pas masih di Safari Motor. Kalau mau tahu cara pelipatan joknya kayak gimana, storage-nya ada apa aja, bisa juga mampir ke sosmednya Kabaroto, di Instagram @kabaroto.com, dan juga di TikToknya @kabaroto.com. Banyak tips and trik menarik di TikToknya dan juga di Instagramnya. Gue Dino pamit undur diri, segini dulu aja. Kita udah puas jalan-jalan keliling kompleknya. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Kira-kira kalian mau kita ngebahas apa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kasih jempolnya. Gue Dino pamit undur diri. See you.